Maaf kalau saya ngomong begini, kenyataannya demikian. Dan baru kemarin terbongkar ada seorang dokter muslim yang soleh, dokter berhasil meruqyah seseorang yang kesurupan jin. Setan yang ada dalam tubuh orang itu diajak berbicara dan berbicara tentang virus corona. Apa kata mereka? Yang membuat virus corona ini adalah Illuminati. This virus that was implemented by the United States in China, is it linked to jinns and magic, or is it just a chemical weapon? The Freemason Lodge has worked on this project for years without reaching the results. Mereka yang menciptakannya dan mereka sudah merancangnya, dan kita sudah tahu semua Illuminati dan Freemasonry punya program 2022. Jumlah populasi manusia di muka bumi ini hanya 500 juta saja boleh lagi yang masih hidup. Berarti selebihnya harus mati. Ini program mereka, Pak. 50 program rahasia mereka, yaitu Freemasonry yang dikendarai oleh Illuminati dan Freemasonry, The New World Order yang dikendarai oleh Illuminati dan Freemasonry. Program mereka adalah matikan manusia sebanyak-banyaknya, dan mereka menciptakan virus yang ganas ini. Lalu kata setan itu, kami yang bertugas untuk menyebarluaskannya. Was the first ground experience. Other projects are still ongoing. So the virus was sent, and also jinns were sent with the virus. Yes, absolutely. Because we make the things easier, the symptoms easier. Les simplificateurs ou les amplificateurs. Oh no. Teringat oleh saya hadis Nabi, la dua, tidak ada satupun penyakit menular yang menular dengan sendirinya. Ternyata penyakit menular itu penularannya adalah bantuan jin dan setan. Atau yang kedua, ditularkan secara paksa, yaitu disuntikkan. Disuntikkan atau berhubungan intim, berciuman langsung, atau berhubungan intim langsung, maka terjadilah penularan secara langsung. Nah, kalau lewat udara dan sebagainya, menurut hadis Nabi, setanlah yang mengantarkannya. Dan ternyata setannya diajak diskusi, benar, mereka lah yang menyebarkan itu. Ketika ditanya kepada mereka, kepada setan kafir ini, kenapa kalian tidak mendatangi orang muslim? Kami tidak bisa menembus mereka. Ini penting, Pak. Bu, kami tidak bisa menembus orang-orang muslim. Orang muslim yang macam mana? Orang-orang muslim yang menjaga agamanya dan berpegang erat dengan agamanya. Mereka sholat dan tidak bermaksiat. Tubuh mereka mengeluarkan cahaya. Virus yang kami bawa tidak bisa menembus dan memasuki cahaya yang ada keluar dari tubuh mereka. Ini pernyataan setan itu. Allahu Akbar. Masya Allah, ini betul perlu diingat, Pak. Kalau ada muslim-muslim yang kena, pasti muslim itu ahli maksiat. Atau baru saja dia melakukan maksiat yang besar. Dia telah lukai hati orang tuanya, dia telah tipu ke temannya, dia telah makan riba, dia telah lakukan perzinahan, sehingga virus itu masuk. Adapun muslim yang soleh, yang taat, berkat solatnya, seperti kata Rasulullah, as-solah ila solah fama bainahuma kafaratun lima bainahuma. Dari solat kepada solat, di antara keduanya itu adalah, antara solat ke solat itu adalah pelindung untuk si muslim itu. Jadi muslim, kalau kita jaga solat kita demi solat, kita terlindungi, Pak. Walaupun satu lift terkena COVID-19 dan kita ada di tengah-tengah mereka, semuanya serentak batuk mengeluarkan virusnya, kita menjaga zikir, kita menjaga solat, kita tidak bermaksiat kepada Allah, maka takkan ada yang tembus dengan izin Allah, takkan ada yang tembus. Percayalah itu, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan. Oke, kita kembali. Lalu berikutnya, kata Rasulullah berikutnya, nanti di akhir zaman akan ada tahun-tahun di mana umatku akan terhalang melaksanakan ibadah umroh dan haji. Allah. Kok hadis Nabi banyak terjadi di zaman kita ya? Kan itu pertanyaan kita akhirnya. Kenapa terjadinya di zaman kita? Semula saya meyakini bahwa kasus terhalangnya kaum muslimin melaksanakan ibadah haji dan umroh di akhir zaman itu adalah ketika terjadi peperangan internal di tubuh keluarga kerajaan Arab Saudi. Sebagaimana kita tahu, 3 pangeran sekarang ini sedang perang dingin, Pak. Pangeran Muhammad bin Salman, sang putra mahkota,
yang berambisi sekali untuk menggantikan ayahnya yang masih hidup, Raja Salman. Yang kedua adalah anak kandungnya Raja Abdullah yang telah meninggal. Raja Abdullah sebelum Raja Salman, Raja Abdullah, anak kandung ini bernama Mut'ib bin Abdullah, dan dia punya militer, dia punya jaringan, dan dia punya kekuatan, dan dia punya pengaruh di kerajaan Arab Saudi. Ini juga sedang perang dingin dengan Muhammad bin Salman. Kemudian juga Khalid bin Talal, ini juga pemilik kekayaan dan militer, pemilik kepolisian militer. Kaum muslimin yang kami muliakan, mereka ini sedang bergaduh. Pikir hati saya, ini terjadinya penghalangan untuk orang melaksanakan ibadah haji dan umrah ketika meninggal Raja Salman. Mereka bertiga kelahi, perebutan kekuasaan, dan akhirnya tentulah negara ini akan menghalangi orang-orang untuk melaksanakan ibadah karena keselamatannya tidak terjamin. Betul? Dan negara-negara luar pun pasti akan menghalangi rakyatnya akan berangkat umrah dan haji sebab sedang ada perang di Saudi. Logika yang bisa dipahami sekarang itu begitu. Ternyata Allah percepat ini dengan cara penyebaran virus corona ini.